Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yulianti sebagai dosen pembimbing mata kuliah telaah kurikulum 2020 dan teman-teman PGSD kelas B 2020 yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, saya Kavita Dwi Susanti dengan NIM 052 akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Topik yang akan kita bicarakan mengenai kurikulum muatan lokal atau yang sering kita sebut dengan kurikulum mulok. Sebelum diskusi ini saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu kelompok 6 yang akan menyampaikan materi, yaitu 1. Lailatus Soliha, 2. Melinda Susilarini, 3. Nia Ambarwati. Susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, 3. Tanya jawab yang akan dilakukan secara diskusi di kolom yang telah disediakan, dan yang terakhir adalah penutupan. Baik, acara yang pertama adalah acara pembukaan. Mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Nah, sebelum penyajian materi ini saya mulai, saya akan menyampaikan poin-poin yang ada pada kegiatan diskusi kita kali ini. Berikut adalah poin-poinnya. Baik, selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mbak Lailatus Soliha, Mbak Melinda Susilarini, dan Mbak Nia Ambarwati. Dipersilahkan. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keragaman potensi daerah, karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah, dan lingkungan masing-masing, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara khusus dijelaskan, muatan lokal adalah program pendidikan dalam bentuk mata pelajaran yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya, serta kebutuhan daerah yang wajib dipelajari oleh peserta didik di daerah. Berhasil atau tidaknya pengembangan di sekolah tergantung pada 1. Keaktifan guru, 2. Kesesuaian program, 3. Ketersediaan sarana dan prasarana, 4. Cara pengolahan, 5. Kesiapan siswa, 6. Partisipasi masyarakat setempat, 7. Pendekatan kepala sekolah dengan narasumber dan instansi terkait. Perbedaan kurikulum inti dan kurikulum muatan lokal. Ciri-ciri kurikulum inti. A. Merupakan rangkaian pengalaman yang sering berkaitan. B. Direncanakan secara terus-menerus sebelum dan selama dijalankan. C. Berdasarkan pada masalah. D. Berdasarkan pada pribadi dan sosial. E. Diperuntukkan bagi semua siswa, karenanya termasuk pendidikan umum. Ciri-ciri kurikulum inti. Yang menjadi landasan teori adalah tingkat kemampuan berpikir siswa, dari yang konkret ke yang abstrak. Oleh karena itu, dalam menyampaikan bahan kepada siswa, harus diawali dengan pengenalan hal yang ada di sekitarnya. B. Siswa diberi kesempatan untuk mempelajari lingkungan sekitarnya yang penuh sumber belajar. C. Suatu upaya melestarikan budaya bangsa untuk menjaga kelestarian akan karakteristik daerah sekitar siswa, baik yang berkaitan dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya peserta didik itu sendiri. Fungsi muatan lokal dalam kurikulum. 1. Fungsi penyesuaian. 2. Fungsi integrasi. 3. Fungsi perbedaan. Tujuan dan sumber kurikulum muatan lokal untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki wawasan yang luas dan mantap tentang kondisi lingkungannya, keterampilan fungsional, sikap, dan nilai-nilai, bersedia melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, serta meningkatkan kualitas sosial dan budaya daerah sesuai dengan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Selanjutnya, langkah-langkah mengembangkan kurikulum muatan lokal. 1.
Bertitik tolak dari silabus yaitu dengan menentukan pola kehidupan, menentukan gagasan pokok dengan kriteria timbul dari lingkungan sekitar, analisis silabus mata pelajaran yang relevan, mencatat pokok bahasan atau sub pokok bahasan, mengembangkan salah satu sub pokok bahasan, mengembangkan materi pembelajaran bermuatan lokal dari gagasan pokok yang telah ditentukan melalui suatu tabel perincian dan menyusun serta mengatur tabel perincian secara lebih sistematis. Selanjutnya, 2. Bertitik tolak dari pola kehidupan. Dalam melaksanakan cara ini harus ada kerjasama antara guru, pengawas, kepala sekolah, narasumber, dan instansi lain yang terkait, dan dikoordinasikan oleh unit pelaksanaan teknis dinas pendidikan di tingkat kecamatan. Langkah-langkahnya yaitu menentukan pola kehidupan, menentukan gagasan pokok, membuat tabel perincian gagasan pokok, membuat jaringan gagasan pokok, dan mengaitkan materi pembelajaran bermuatan lokal dari jaringan gagasan pokok ke semua tingkat kelas dan semester. Tujuan penyelenggaraan dan pelaksanaan muatan lokal dalam kurikulum. Tujuan penyelenggaraan dan pelaksanaan muatan lokal dalam kurikulum yaitu terdiri dari tujuan langsung dan tak langsung. Yang pertama, tujuan langsung meliputi bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid, sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Murid dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. Dan murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu tujuan tak langsung, meliputi murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenal daerahnya. Murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan murid menjadi akrab dengan lingkungan dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungan sendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan di mana bahan muatan lokal sifatnya mandiri dan tidak terikat oleh pusat, maka peranan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam muatan lokal ini sangat menentukan. Untuk melaksanakan pengembangan, langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu menyusun perencanaan muatan lokal, melaksanakan pembinaan, dan merencanakan pengembangan. Selanjutnya ada jenis-jenis mata pelajaran mulok. Jenis mata pelajaran mulok ini ada dua. Yang pertama ada bahasa daerah dan yang kedua ada SBDP. Baik, bahasa daerah biasanya diterapkan pada sekolah dasar yang diharapkan siswa dapat meningkatkan intelektual, kematangan sosial, memperhalus budi pekerti, meningkatkan pengetahuan, berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai etika serta tata bahasa, menghargai bahasa dan sastra Jawa pada materi wayang yang dapat meningkatkan kemampuan intelektual, menghargai sebagai khasanah budaya dan identitas daerah. Yang kedua ada SBDP. SBDP merupakan singkatan dari seni budaya dan prakarya. SBDP ini adalah menunjukkan perilaku rasa ingin tahu, peduli lingkungan, kerjasama, jujur, percaya diri, dan mandiri dalam berkarya seni budaya dan prakarya. Mengenal keragaman karya seni budaya dan prakarya. Memiliki kepekaan inderawi terhadap karya seni budaya dan prakarya, menciptakan secara orisinal karya seni budaya dan prakarya, serta menciptakan secara tiruan atau rekreatif karya seni budaya dan prakarya. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok penyaji yang sangat luar biasa sekali.
Selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi para audiens yang masih belum mengerti dengan pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh tim penyaji, bisa langsung mempertanyakan di kolom diskusi yang telah disediakan. Baik, terima kasih. Rangkaian acara diskusi ini telah selesai. Saya bacakan kesimpulan dari diskusi hari ini, yaitu kurikulum muatan lokal ialah program pendidikan yang diisi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam dan lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah dan wajib dipelajari oleh murid di daerah tersebut. Kurikulum muatan lokal diberikan bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sumber muatan lokal dapat diperoleh dari banyak sumber, antara lain dari narasumber, pengalaman lingkungan, hasil diskusi dari para ahli yang relevan, dan sebagainya. Demikianlah tadi diskusi dari kelompok 6. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.